Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum mulai kita belajar, marilah kita membaca doa dalam hati masing-masing. Baca doa, mulai. Kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bab 5, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu setelah melakukan pembelajaran secara daring, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Coba kalian perhatikan video yang akan Ibu putar. Apa yang terlintas dalam benak kalian setelah menonton video barusan? Ya, tentunya hewan sekecil semut tidak terpikir bisa mengalahkan hewan yang besar tadi. Jadi segala sesuatu yang kelihatannya berat untuk dilakukan bisa menjadi ringan ketika dilakukan dengan cara bekerja sama. Semut tadi tidak mungkin bisa mengalahkan hewan tadi kalau hanya satu semut saja. Tapi dengan banyak semut, walaupun semut itu kecil, tapi bisa mengalahkan hewan yang tadi. Itu karena berkat kerjasama. Nah, sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu merupakan hasil kerjasama seluruh rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara ini. Tentunya terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi NKRI bisa terbentuk, negara Indonesia ini bisa terbentuk karena masyarakatnya sadar akan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu. Satu itu artinya utuh atau tidak terpecah belah. Jadi persatuan artinya terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan berarti
keadaan yang merupakan satu keutuhan. Persatuan dan kesatuan itu bisa terwujud apabila ada kerjasama antar masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kita lihat tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tercapainya semua tujuan nasional bangsa tersebut, maksudnya tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia itu mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai kehidupan untuk menyukseskan pembangunan nasional. Jadi semua tujuan nasional bangsa Indonesia ini bisa tercapai apabila seluruh warga negara mau bekerja sama menyukseskan pembangunan nasional. Seandainya warga negara Indonesia tidak mau bekerja sama dalam menyukseskan pembangunan nasional, maka otomatis tujuan nasional bangsa Indonesia itu tidak akan terwujud. Kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik lembaga, pemerintah, atau yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Jadi semangat kerjasama di dalam kehidupan masyarakat ini bisa dilihat, bisa diwujudkan dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama, di setiap daerah di Indonesia memiliki sebutan yang berbeda. Contohnya misalnya Manunggal Sakoto. Manunggal Sakoto ini adalah istilah gotong royong di Desa Sungai Beringin, Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat. Di Manunggal Sakoto ini adalah istilah gotong royong yang ada di Sumatera Barat. Biasanya gotong royong yang dilakukan di daerah tersebut biasanya contohnya membangun rumah bagi warga miskin. Jadi gotong royong di Sumatera Barat disebut dengan Manunggal Sakoto. Yang kedua, sakaroban. Sakaroban itu adalah istilah gotong royong yang berada di daerah Palembang. Ini biasanya masyarakat bergotong royong dalam membersihkan selokan. Kemudian
bergotong royong dalam membangun jalan. Yang ketiga adalah gugur gunung. Gugur gunung ini adalah gotong royong yang berada di daerah Pulau Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Biasanya gugur gunung ini dilakukan pada hari Minggu, hari-hari raya, hari libur. Gotong royong yang biasa dilakukan misalnya membuat jalan, membuat jembatan, kemudian membersihkan lingkungan sekitar, itu di Pulau Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Yang keempat, Mapalus. Mapalus ini adalah gotong royong, istilah gotong royong yang berada di daerah Minahasa. Jadi Mapalus ini biasanya digunakan di bidang pertanian. Jadi kalau ada masyarakat yang mau membuka lahan pertanian, maka masyarakat yang lainnya ikut membantu orang tersebut. Selanjutnya misalnya mau menanam padi atau panen, maka orang lain membantu orang tersebut tanpa meminta bayaran. Jadi mereka membantu dengan ikhlas. Si A nih mau menanam padi, yang lainnya membantu pekerjaan si A. Si B nih mau membuka lahan, yang lainnya membantu membuka lahan tanpa meminta uang, tanpa meminta imbalan. Jadi semua dikerjakan ikhlas. Begitu. Jadi setiap ada orang yang mau melakukan dalam bidang pertanian, maka yang lainnya membantu. Itu Mapalus. Yang selanjutnya itu adalah subak. Subak itu adalah istilah gotong royong di daerah Bali. Ini juga berkenaan dengan pertanian. Biasanya subak itu adalah gotong royong untuk membuat pengairan untuk lahan pertanian. Itu subak. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia kita bisa melihatnya pada sila keempat Pancasila yang berbunyi rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat Pancasila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Contoh misalnya kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, misalnya anggota DPR membuat suatu undang-undang, kan itu dilakukan secara musyawarah. Yang kedua, kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi ini bisa dilihat pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Jadi, pajak yang ditarik dari masyarakat oleh negara tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat itu dibiayai dari pajak. Maka setiap wajib pajak secara gotong royong harus membayar pajak. Tujuannya untuk membiayai pembangunan nasional. Jadi yang punya motor bayar pajak motor, yang punya tanah bayar pajak tanah, yang punya mobil bayar pajak mobil. Nah, dari pajak-pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk apa pembangunan nasional? Untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi pajak itu sebenarnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya. Untuk kita juga, bukan untuk pemerintah membayar pajak itu, untuk kesejahteraan kita, untuk kemakmuran kita. Kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini mengharuskan semua warga negara melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Nah, kerjasama warga negara yang tujuannya untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara ini merupakan contoh sikap dari bela negara. Ya. Jadi kita membela negara tujuannya untuk apa? Untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Bisa tidak kita membela negara? Bisa. Setiap orang, apapun profesinya, dimanapun berada, kita bisa membela negara. Kalian sebagai pelajar bisa membela negara. Jadi jangan diartikan bahwa membela negara itu memikul senjata melawan penjajah. Karena konteksnya sekarang kita tidak sedang dijajah secara fisik oleh negara lain, maka bela negara ini bisa diwujudkan dalam berbagai hal. Pelajar membela negara dengan cara apa? Dengan cara belajar. Guru membela negara dengan cara apa? Dengan cara mengajar, memberikan ilmu kepada anak-anak didiknya. Jadi setiap orang, setiap profesi itu bisa membela negara. Petani membela negara dengan cara apa? Bertani, menanam padi. Itu membela negara. Kerjasama antar umat beragama. Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal tersebut mengandung arti bahwa adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Jadi berdasarkan pasal ini, kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Dan kita juga tidak bisa mengganggu ketentraman, kenyamanan orang yang sedang beribadah. Kalau kata dalam ajaran Islam, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Tidak boleh kita memaksa orang lain memeluk agama kita. Dan tidak boleh kita mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Jadi, dengan yang berbeda agama kita harus saling menghormati, apalagi dengan yang seagama. Yang kemudian saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Kemudian sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Intinya kita harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti sikap fanatik sempit. Sikap fanatik sempit itu yaitu sifat yang merasa diri paling benar. Jadi menganggap orang lain itu salah, saya yang benar, itu sikap fanatik sempit. Yang kedua, sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri, egois, mau menang sendiri. Yang ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Jadi merasa saya ini eksklusif, saya ini lebih dari orang lain. Yang selanjutnya sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebih. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan tugasnya dalam buku tugas kalian. Ini tugasnya, ada 4 nomor. Silahkan kalian kerjakan. Setelah beres, nanti foto hasil tugasnya langsung kirimkan ke ibu. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.